Orang ketika berbuat itu sesuai apa yang ada dalam pikiran dia. Pemikiran manusia itu terbentuk dari informasi-informasi yang masuk melalui otak, dan otak itu tidak bisa memilih informasi. Semua informasi itu akan masuk ke dalam otak secara otomatis. Baik buruknya informasi itu akan masuk secara otomatis ke dalam otak kita. Maka muncul pertanyaan, kalau otak tadi itu tidak bisa memilih mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik, semua informasi tadi itu akan masuk ke dalam otak kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memastikan setiap perbuatan kita itu senantiasa berada di jalan yang benar? Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa setiap perbuatan kita ini senantiasa berada di jalan yang telah Allah ridhoi? Jadi begini teman-teman sekalian, Allah itu telah memberikan akal kepada setiap manusia. Allah tidak hanya memberikan akal, tetapi Allah juga memberikan standar. Standar yang dimaksud ini adalah syariat Islam. Tujuannya apa? Agar manusia itu ketika menjalani hidupnya sesuai dengan standar yang sudah Allah tetapkan tadi. Jangan buat standar baru. Lah kenapa? Karena kalau kita keluar daripada standar yang sudah Allah tetapkan, maka itulah yang disebut dengan jalan yang sesat. Allah itu senantiasa menciptakan dua dan tidak ada yang ketiga. Langit, bumi, wanita, laki-laki, surga, neraka, termasuk jalan yang kemudian Allah pilihkan dua, mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Namun perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa setiap pilihan yang kemudian kita tetapkan pilihan itu tentu ada konsekuensi yang kemudian akan kita dapatkan. Dan kita sepakat saya kira bahwa kalau kita berbuat baik, otomatis akan mendapat pahala, dan pahala ini akan mengantarkan kita kepada surga. Sementara perbuatan buruk itu akan mendapat dosa, dan dosa ini akan mengantarkan kita pada neraka. Maka sekali lagi, pilihan itu kembali kepada diri masing-masing. Setelah Allah memberikan dan mengaruniakan akal kepada kita, tidak hanya mengaruniakan akal, tetapi juga Allah memberikan standar agar kita betul-betul sempurna ketika menjalani hidup. Ini ada wilayah yang kita kuasai, dan inilah yang kemudian menjadi pilihan kita. Mau seperti apa diri kita? Mau berbuat baikkah atau mau berbuat jahat? Kembali kepada diri masing-masing. Namun sekali lagi, setiap pilihan yang kita sudah tetapkan tentu ada konsekuensinya, dan saya pikir konsekuensi itu sudah kita tahu bersama. Maka Allah tidak akan zalim dengan hambanya, Allah tidak akan merugikan siapa-siapa, tetapi kebanyakan manusialah yang merugikan diri mereka sendiri. Maka sekali lagi, pastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang benar. Pastikan jalan yang kita tempuh itu jalan yang benar. Pastikan langkah kita senantiasa berada di atas jalan yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah tadi. Insya Allah, kalau kemudian kita sudah pastikan berusaha untuk senantiasa berada di jalan yang sudah Allah tetapkan, insya Allah Allah tidak pernah mendoli hambanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik. Sebab apa? Kita sudah menentukan pilihan yang terbaik, dan hasilnya pun juga terbaik.